Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Berapa banyak di sini yang semangat belajar firman Tuhan? Boleh angkat tangannya. Mari katakan kepada sebelah kanan kiri, Ale disayang Tuhan Yesus. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu pada waktu menciptakan kita, ya, Dia tidak sembarangan menciptakan. Tuhan memiliki rancangan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan memiliki rancangan di dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak sembarangan mencipta. Ada tujuan yang mulia, ya, tujuan yang mulia yang Tuhan persiapkan buat setiap hidup kita. Mari kita mau lihat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Mari kita mau baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu. Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan kata yang di garis bawah, rancangan. Ya, mari sama-sama katakan rancangan. Ya, rancangan itu apa? Rancangan itu adalah suatu desain sebelum pengerjaan. Jadi rancangan itu bisa semacam sketsa atau kerangka sebelum dikerjakan. Ya, bisa juga itu masih ada di dalam pikiran penciptanya, ya, masih ada di dalam pikiran penciptanya, sudah dirancang di dalam pikirannya, tapi belum diwujudkan. Ya. Ketika kita membaca Yeremia 29 ayat 11 ini, ya, Tuhan katakan rancangan-rancanganku, ya. Berarti Bapak Ibu Saudara di sini masih dalam bentuk rancangan, ya. Rancangan Tuhan itu indah dan mulia. Rancangan Tuhan itu tadi tidak mendatangkan kecelakaan di dalam hidup kita. Rancangan Tuhan itu hari depan yang penuh harapan. Ya, enggak cuman hari depan yang ada harapan, tapi penuh dengan harapan. Ya, itu rancangan Tuhan buat setiap kita. Tapi ini masih sebatas rancangan. Ini masih sebatas rancangan Tuhan, rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan rindu untuk mewujudkan rancangan ini. Dan saya percaya setiap kita juga rindu rancangan Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mungkin banyak orang yang sudah frustasi, putus asa, ya. Kenapa rancangan Tuhan gak terjadi di dalam kehidupan saya? Mereka mulai berputus asa. Tuhan itu juga rindu untuk mewujudkan rancangannya di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi Tuhan itu butuh kerjasama kita. Tuhan butuh kerjasama dari kita untuk Dia mewujudkan rancangannya di dalam setiap kehidupan kita. Ada bagian yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena Tuhan itu punya rancangan, tetapi Tuhan itu mau kerjakan di dalam hidup kita. Dan Tuhan itu bukan Tuhan yang maha pemaksa. Dia maha kuasa, tapi Dia tidak maha pemaksa. Karena itu Tuhan butuh untuk kerjasama dengan kita ketika Dia akan mewujudkan rancangannya di dalam kehidupan kita. Sama seperti ketika kita akan membangun sebuah rumah, maka kita ini datang kepada arsitek, mungkin arsitek yang terkenal, yang bisa menggambar dengan begitu indahnya. Lalu kita minta untuk arsitek ini merancangkan, ya, sebuah desain untuk rumah kita, gambar untuk rumah kita. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak memutuskan untuk mengikuti rancangan dari arsitek tersebut, maka rumahnya tidak akan menjadi seperti rancangan arsitek tersebut, ya. Jadi pada waktu Bapak Ibu Saudara memutuskan, aku mau mengikuti rancangan tersebut, aku mau ikut gambar desainnya, maka rumah itu bisa jadi seperti gambar desain tersebut. Tetapi ketika kita nggak mau,
ini terlalu lama ini prosesnya. Kalau saya bangun rumah ngikutin gambarnya dari arsitek ini, maka kita potong bagian-bagian tertentu dan kita tidak mengikuti semua gambar di dalam desain ini. Maka rumah yang dibangun itu pun tidak sesuai dengan gambar desainnya. Ya, jadi Tuhan itu butuh setiap kita ya untuk apa? Untuk kita memutuskan, untuk kita ini memilih ya. Memilih untuk apa? Memilih untuk mengikuti rancangan Tuhan. Rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan harapan. Tuhan menunggu kita untuk memutuskan apakah kita akan mengikuti akan rancangan yang sudah Dia siapkan di dalam setiap kehidupan kita. Setiap kita itu diberi kehendak bebas sama Tuhan. Saya percaya tidak ada yang seperti robot. Ya, semua diberi kehendak bebas. Kita berhak, kita punya kehendak mau memutuskan mau ikut kehendak kita atau kehendak Tuhan. Karena Tuhan ciptakan kita itu dengan kehendak bebas. Kita lihat Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, perhatikan kata ia mau, tidak. Dia katakan kita harus hidup di dalamnya, enggak ya? Rasul Paulus menulis bahwa ia mau, Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Artinya Tuhan itu enggak maksa kita. Tuhan itu enggak memaksa setiap kita, kamu harus ikutin rancanganku ya. Enggak. Tapi Tuhan itu memberikan kehendak bebas kepada kita. Aku itu punya rancangan. Aku sodorkan, aku ini tahu. Masa depanmu aku tahu. Tapi kalau kita bilang sama Tuhan, kelamaan Tuhan, prosesnya kelamaan. Aku mau jalan sendiri aja, aku mau jalan dengan kehendakku sendiri aja. Maka Tuhan tidak bisa memaksa kita. Jadi kita ini harus memilih. Karena Dia hanya berkata, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara mau mengikuti rancangan Tuhan? Amin. Berapa banyak yang mau, boleh angkat tangannya? Ya, seperti apa rancangan Tuhan ya? Mari kita mau pahami bersama-sama dulu. Seperti apa rancangan Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, rancangan Tuhan itu besar. Ya, mari katakan besar. Iya, rancangan Tuhan itu besar. Dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, jadi cara Tuhan merancang ya, cara Tuhan merancang itu beda ya. Jadi beda. Dia itu punya rancangan yang besar di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah punya rancangan yang besar ya, itu kita nggak bisa memahami dengan otak kita yang kecil. Dia punya rancangan yang besar. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita nggak mau, ya, maka kita ini nggak mau belajar mengerti, memahami akan jalan pikiran Tuhan. Karena jalan pikiran Tuhan itu berbeda jauh dari pikiran kita. Seperti tingginya langit dari bumi. Jadi Tuhan itu merancangkan jauh dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Kita lihat di dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab. Ada 3 tokoh Alkitab ini yang saya pelajari dalam Ayub, Daud dan Daniel ya. Kehidupan mereka ini, rancangan Tuhan itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Tuhan itu suka dengan kehidupan Ayub karena dia itu saleh dan jujur. Lalu Tuhan itu berkata kepada Daud, Daud ini adalah orang yang berkenan kepadaku. Ya. Lalu Daniel, Tuhan berikan kepandaian 10 kali lipat kepada Daniel lebih dari orang-orang yang lain. Tuhan suka dengan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, 3 tokoh ini juga nggak luput dari yang namanya masalah tantangan di dalam
kehidupan mereka. Masalah dan tantangan itu sudah menjadi bagian di dalam rancangan Tuhan yang besar itu. Ya, kalau kita melihat kehidupan Ayub, Ayub ini dia sudah anaknya mati semua, 10-10-nya, harta bendanya habis, lalu dia kena penyakit borok yang menjijikkan. Lalu Daud ini dia harus berhadapan dengan Goliat, raksasa Goliat, sedangkan dia masih muda, dia nggak punya pengalaman perang. Daniel ini harus masuk ke dalam gua singa, ya. Padahal dia ini orang yang tekun berdoa, tetapi dia masuk di dalam gua singa, dia harus berhadapan dengan singa-singa. Rancangan Tuhan itu luar biasa. Tapi kenapa ada masalah, ada tantangan di dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab ini? Karena masalah dan tantangan itu menjadi bagian di dalam rancangan Tuhan yang besar. Bapak Ibu Saudara, kalau mau mengikuti rancangan Tuhan yang besar, kita juga mau ya belajar untuk akrab dengan masalah. Kita ini belajar untuk menghadapi masalah di dalam setiap kehidupan kita. Ya, mungkin kita bisa cerita ya, kita bisa cerita dengan entengnya. Wah, Daud itu waktu menghadapi Goliat, wah dia itu benar-benar beriman. Dia mendatangi Goliat dengan batu saja. Lalu dia berkata, aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan. Akhirnya Daud menang. Ya, kita bisa cerita dengan begitu entengnya ya. Tapi Bapak Ibu Saudara pernah enggak membayangkan ketika ketiga tokoh ini menghadapi tantangan di dalam hidup mereka. Ketika mereka menghadapi masalah di dalam hidup mereka. Mereka ini belum tahu ya, mau menang atau kalah. Mereka enggak tahu, pada akhirnya mereka ini tetap hidup atau mati. Tetapi ketika mereka menghadapi masalah, kita melihat sebuah iman yang teguh, ya, iman yang kokoh. Mereka tidak pernah berontak, mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan. Jadi mereka tetap mengikuti akan rancangan Tuhan di dalam hidup mereka. Sekalipun ada masalah, ada tantangan di dalam hidup mereka, mereka tetap mengikuti Tuhan. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi masalah dan tantangan itu menjadi bagian di dalam rancangan Tuhan yang besar. Masalah diizinkan Tuhan supaya apa? Supaya kita lebih kenal dengan Tuhan. Supaya kita ini bisa berubah dan supaya kita ini bisa naik level. Tuhan gunakan masalah demi masalah untuk kita ini belajar ya, mengenal Tuhan lebih lagi. Di dalam masalah itu, masalah itu bukan sesuatu yang buruk ya. Mari kita mau berubah dengan gini, jangan takut dengan masalah. Amin. Kita mau berubah, cara pandang kita selama ini kita mau berubah. Selama kita ada di dunia, nggak mungkin lepas dari masalah. Ya, selama kita hidup di dunia, kita nggak mungkin lepas dari masalah. Masalah itu akan ada dan terus ada. Kalau nggak mau ada masalah, tempatnya bukan di dunia. Karena itu mari kita mau miliki cara pandang yang benar tentang masalah. Cara pandang yang benar tentang masalah. Kalau cara pandang kita salah, maka arah hidup kita juga akan salah Bapak Ibu Saudara ya. Jadi cara pandang yang salah terhadap masalah akan membuat iman kita lemah. Kalau kita udah dapat masalah, lalu kita mengeluh, lalu kita berkata, Tuhan kenapa toh masalah-masalah terus ya. Lalu kita mulai menyalahkan Tuhan. Itu cara pandangnya udah salah. Cara pandangnya udah salah dan iman kita akan menjadi lemah. Ada pandangan yang berkata gini, kalau ikut Tuhan itu semua pasti mulus jalannya. Semua pasti mulus, Tuhan pasti akan berkati semua mulus. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Ya, ikut Tuhan itu bisa jalannya itu bisa enggak mulus. Bisa banyak tantangan, bisa banyak masalah. Karena apa? Karena Tuhan izinkan. Tuhan izinkan masalah dan tantangan itu di dalam kehidupan kita menjadi bagian dalam rencananya yang besar itu. Supaya setiap kita ini menjadi orang-orang yang punya fighting spirit. Punya orang-orang yang punya iman yang teguh. Ya, jadi kita nggak mudah menyerah di dalam kehidupan kita ini. Ya, di dalam kehidupan saya juga ada masalah. Banyak masalah ya. Baru-baru ini saya juga menghadapi masalah. Saya sudah pernah menceritakan anak saya yang kecil, yang paling kecil itu dia sakit. Dan akhirnya bulan Januari yang lalu saya memeriksakan dia lagi.
karena benjolan di lehernya ini bertambah besar dan dokter mengatakan bahwa harus operasi. Harus operasi, nggak bisa tidak, harus operasi. Dan saya menunda operasi itu sampai bulan Juni. Bulan Juni yang lalu saya mengoperasikan anak saya. Saya berdoa kepada Tuhan, saya dan suami saya berdoa kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan kalau bisa sembuh tanpa operasi Tuhan. Kami minta kalau bisa sembuh tanpa operasi. Sambil kami juga ini berpikir bagaimana kami mau menyediakan uang. Karena kami juga harus reimburse dulu ya, nggak pakai langsung kartu. Enggak, tapi harus sedia uang dulu untuk asuransinya. Dan kami berdoa kepada Tuhan, kami berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau bisa jangan operasi, kalau bisa jangan operasi. Tapi Tuhan enggak kabulkan doa kami. Tuhan enggak kabulkan doa kami. Ya. Lalu saya dan suami saya belajar untuk apa? Berserah sama Tuhan. Kalau memang Tuhan tidak adakan mujizat buat anak kami, maka kami belajar, kami mau serahkan semua kepada kehendak Tuhan. Dan saya lihat Tuhan itu begitu luar biasa, Dia sediakan dengan caranya yang tidak terduga. Dia pelihara, Dia sediakan. Selama kami ada di Singapura pada waktu itu, Tuhan juga pelihara kami luar biasa. Itu Tuhan, saya tahu itu Tuhan. Karena tidak pernah terpikirkan sebelumnya, tapi itu Tuhan. Seringkali seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita ini berdoa, ngotot sama Tuhan, mau ngatur Tuhan. Tuhan, kalau bisa jangan operasi Tuhan. Tuhan, kalau bisa seperti ini Tuhan, berkati aku ya Tuhan. Tolong Tuhan, aku butuh uang Tuhan. Tuhan kasih aku uang Tuhan. Ya, terus kita mau ngatur Tuhan. Siapa kita yang mau ngatur Tuhan? Kita nggak bisa ngatur Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Kalau Dia mau buat keputusan, Dia akan buat keputusan di dalam kehidupan kita ya. Jadi kalau kita mau belajar menyerahkan diri kepada Tuhan, kita belajar ikut dengan Tuhan, setuju dengan Tuhan. Rancangan Tuhan itu setuju, ya kita setuju dengan rancangannya, maka kita akan belajar untuk berserah. Apapun yang terjadi, masalah, tantangan boleh ada di dalam kehidupan kita. Tapi kita mau belajar berserah. Kita mau belajar bahwa Tuhan itu punya cara. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat dalam kehidupan Yusuf. Kehidupan Yusuf ini sejak muda sudah dirancangkan oleh Tuhan. Suatu rancangan yang luar biasa. Bahkan Tuhan itu nge-spoil ya. Bocorkan akan rancangannya yang besar itu. Dia itu beri mimpi kepada Yusuf, lalu mimpinya itu ada 11 ikat gandum yang menyembah kepada ikatan gandum Yusuf, dan ada bintang-bintang matahari bulan menyembah kepada bintangnya Yusuf. Dan ketika Yusuf ini menceritakan kepada keluarganya, lalu keluarganya itu marah, kakak-kakaknya itu marah, dan sejak hari itu mereka itu sangat benci dengan Yusuf, dan mereka menyebut Yusuf ini tukang mimpi. Yusuf itu setelah dia itu mimpi, dia dapat bocoran akan rancangan Tuhan di dalam hidupnya. Justru yang terjadi dalam kehidupan Yusuf itu sebaliknya. Yusuf itu dibenci kakak-kakaknya, lalu dimasukkan ke dalam sumur, lalu dijual ke pedagang Midian. Setelah itu dijadikan pelayan, jadi pembantu di rumah Potifar. Setelah itu difitnah oleh istri Potifar dan dipenjara. Pada waktu dipenjara, dia dilupakan oleh juru minuman yang sudah ditolong oleh dia. Juru minuman itu berjanji bahwa Yusuf akan ditolong, tetapi ditunggu sampai 2 tahun. Juru minumannya lupa. Itulah keadaan Yusuf pada waktu dia setelah menerima mimpi dari Tuhan. Ya, setelah menerima mimpi dari Tuhan. Keadaannya nggak baik, masalah demi masalah itu datang. Ya, tekanan demi tekanan itu datang. Seandainya Yusuf ini berhenti di tengah jalan ya, berhenti di tengah jalan. Dia berkata kepada Tuhan, "Udah, Tuhan, cukup Tuhan. Aku sudah cukup menderita." Lalu Yusuf tidak mau lagi ikut dengan Tuhan. Yusuf kehilangan imannya. Maka rancangan yang besar itu bisa tidak terjadi di dalam kehidupan Yusuf.
Apakah rancangan Tuhan gagal di dalam kehidupan Yusuf? Rancangan Tuhan gak pernah gagal Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang menggagalkan adalah manusia itu sendiri. Yang menggagalkan itu adalah kita sendiri. Kalau rancangan Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Dan akhirnya Yusuf itu berhasil diangkat menjadi salah satu penguasa di Mesir. Ya, dia menjadi penguasa setelah Firaun dan dia bisa menolong keluarganya. Mari kita lihat dalam Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi dalam kehidupan orang yang mau mengikuti akan rancangan Tuhan. Yusuf itu belajar untuk memahami akan jalan-jalan Tuhan, memahami akan rancangan Tuhan yang besar dari masalah demi masalah yang dia hadapi. Jangan merasa kita enggak disayang Tuhan ya, pada waktu kita ini dapat banyak masalah. Jangan merasa bahwa Tuhan itu enggak sayang dengan kita ya, karena kita dapat masalah. Justru Tuhan itu sangat sayang dengan kita. Tuhan sangat sayang dengan kita dan ingin membawa untuk kita ini naik lebih tinggi. Membawa kita ini untuk lebih mengenal Dia. Membawa kita ini untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena masalah demi masalah itu yang membentuk setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kita belajar untuk memahami Tuhan. Dan kita juga lihat akan contoh berikutnya, bangsa Israel. Bangsa Israel di padang gurun. Ketika bangsa Israel ini dibawa keluar dari Mesir, itu rancangan Tuhan itu besar. Mereka itu mau dibawa ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Ya, rancangan Tuhan itu besar dalam kehidupan bangsa Israel ini. Wah, mereka itu pada waktu keluar dari Mesir mereka bayangkan, wow, mereka akan jadi orang yang bebas, mereka akan menikmati akan berkat Tuhan di tanah perjanjian. Mereka keluar dari Mesir dengan bersuka cita. Mereka keluar dari Mesir dengan wah muji Tuhan, dengan nyanyi-nyanyi. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka menghadapi masalah. Yang pertama mereka hadapi laut Teberau. Di belakang mereka itu ada tentara-tentara Firaun yang mengejar mereka, ingin menangkap mereka kembali. Waduh, mereka ini sudah mulai kehilangan iman. Mereka udah mulai marah-marah dengan Musa. Mereka berkata, ini kuburan di Mesir ini kurang ya Musa. Kok kami ini harus mati di sini ya. Mereka ngomel-ngomel, mereka menggerutu. Mereka bersungut-sungut. Dan setiap kali ada masalah, Tuhan tuh selalu beri jalan keluar. Ada laut terbelah, ada mana ya. Ada air, Tuhan berikan itu buat bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel itu tidak berubah cara pandangnya. Enggak berubah paradigmanya. Mereka masih ingat yang dulu-dulu. Mereka masih ingat zaman mereka ada di Mesir. Mereka berkata, wah di Mesir itu enak. Di Mesir itu tinggal disediain makan ya. Kita ini enggak kelaparan di Mesir ya. Padahal mereka ini bekerja ya dengan tanpa dibayar, mereka bekerja sebagai budak. Tapi mereka ini masih ingat-ingat yang dulu. Pola pikir mereka ini seperti budak. Masih pola pikir yang lama. Cara pandang mereka terhadap masalah ini masih salah. Jadi mereka ini menganggap bahwa dulu itu lebih enak. Dulu itu keadaan mereka itu lebih baik. Ya, wah mereka ingat-ingat, mereka banding-bandingkan keadaan mereka sekarang dengan waktu dulu. Bapak Ibu Saudara, akhirnya bangsa Israel, mereka tidak bisa memasuki tanah perjanjian. Dari semua angkatan yang keluar dari Mesir pada waktu itu, hanya ada 2 orang yang masuk di tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Selebihnya mereka gugur di padang gurun. Iman mereka gugur, mereka tidak bisa menikmati akan janji Tuhan. Bangsa Israel gagal untuk memahami akan rancangan Tuhan yang besar karena mereka tidak mau berubah. Pola pikir mereka tidak mau berubah.
Tuhan itu bukan Tuhan yang mau mempersulit hidup kita. Tuhan itu Tuhan yang ingin mempermudah hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau dapat masalah, kalau menghadapi tantangan, jangan mudah curiga dengan Tuhan. Jangan mudah curiga ya. Jadi Tuhan, benar enggak Tuhan? Apakah Tuhan itu tetap Tuhan yang sayang dengan aku? Benar enggak Tuhan itu masih sayang dengan aku? Kita mulai mencurigai dia. Jangan sampai kita ini punya pikiran seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Semua itu sudah dirancangkan. Tuhan katakan ketika dia menciptakan kita, Tuhan itu mempersiapkan satu pekerjaan baik. Artinya sudah ada rancangan yang baik di dalam kehidupan kita. Ada rancangan yang besar di dalam kehidupan kita. Semua sudah dirancangkan. Karena itu kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu curiga dengan Tuhan. Karena Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Sekalipun ada banyak masalah dan tantangan yang harus kita hadapi. Ya, mungkin hari ini kita tuh lihatnya baru sepenggal. Kita itu lihatnya baru satu potongan saja. Tapi Tuhan tuh lihat keseluruhan dari gambarnya. Tuhan lihat keseluruhan rancangannya di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa lihat. Kita seperti hanya lihat masalah. Kita nggak bisa lihat masa depan yang cerah. Kita nggak bisa lihat. Tapi Tuhan itu bisa lihat. Tuhan tuh lihat semua gambarannya di dalam kehidupan kita. Karena dia punya desainnya, dia punya rancangannya. Kalau kita hanya lihat satu sisi, kalau kita hanya lihat satu penggal saja, dan kita menyerah, maka kita akan rugi sendiri. Mari kita mau belajar untuk terus berjalan mengikuti Tuhan, ya, karena Tuhan tahu yang terbaik di dalam hidup kita. Amin. Ya. Ada seorang pelukis yang sedang melukis, ya. Dia melukis di tepi jurang. Dia membawa seorang teman dan dia mulai melukis. Setelah lukisannya jadi, dia itu mengagumi lukisannya. Wah, lukisanku ini begitu mirip dengan aslinya, indah. Lalu dia mulai melihat lagi lukisannya. Dia mulai mundur, dia lihat lukisannya, ya. Dia mundur lagi, wah kalau dari jauh juga masih bagus. Dari jauh, waduh, iya lukisanku memang bagus. Dia mulai wah, mundur dan apa yang terjadi? Kurang satu langkah, dia itu sudah masuk jurang. Tinggal satu langkah lagi, dia itu sudah masuk jurang. Dan temannya yang lihat dia, yang ada di depan dia, temannya itu lihat, kurang satu langkah lagi, temanku itu mau masuk jurang. Lalu apa yang terjadi? Dia tuh mulai berpikir, bagaimana ini? Kalau aku teriak, nanti temanku kaget malah masuk ke dalam jurang. Lalu dia mulai punya akal. Dia ambil kuas, lalu dia coret-coret lukisan dari temannya itu. Dia coret-coret lukisan yang indah itu. Temannya kaget. Dia nggak jadi mundur lagi, dia maju, dia marah-marah, dia pukul temannya. Maksudmu apa? Kenapa lukisanku yang indah ini kamu coret-coret? Ya. Dia marah dengan temannya. Dia nggak tahu maksud dari temannya. Temannya ini mau selamatin dia. Temannya itu punya maksud yang baik. Tetapi dia nggak mengerti. Kenapa? Karena dia nggak lihat. Dia nggak lihat maksud baik dari temannya tadi. Bukan temannya ingin merusak akan lukisannya. Tetapi memang karena temannya ingin menyelamatkan dia. Menyelamatkan nyawanya. Ya, bukankah seperti itu yang kita lakukan? Ketika Tuhan itu sedang bekerja dengan caranya. Dan Tuhan merusak rancangan kita, Tuhan merusak rencana kita ya. Sepertinya hidup kita ini jadi berantakan, hidup kita ini jadi kacau. Kenapa kok banyak masalah di dalam hidupku? Lalu kita mulai curiga dan marah dengan Tuhan. Kita mulai berontak dengan Tuhan. Kita mulai berkata, wis enggak Tuhan-Tuhanan. Ya. Rasanya kita ini kecewa dengan Tuhan. Tuhan gak pernah bermaksud jahat. Rancangannya adalah rancangan yang penuh dengan harapan. Tuhan tidak bermaksud mencelakakan kita. Tapi Tuhan itu punya rancangan yang terbaik. Dan dia punya cara kerja sendiri di dalam setiap kehidupan kita.
Mari kita lihat dalam Roma 8 ayat 28. Dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, dikatakan kita tahu sekarang, berarti sebelumnya nggak tahu. Kalau hari-hari ini kita nggak tahu, maksud Tuhan itu apa? Kenapa aku dibawa sampai ke titik ini? Kita nggak tahu, tapi tetap ikuti jalannya Tuhan. Suatu hari nanti kita akan berkata, kita tahu sekarang, kita tahu sekarang. Karena Tuhan tidak pernah berbuat jahat kepada kita ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari terus ikuti akan rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu besar. Kita nggak pernah mikir mungkin, kita nggak pernah melihat, tapi Tuhan itu bisa kerjakan sesuatu yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya. Yang kedua adalah rancangan Tuhan itu terbaik. Nah, mari angkat jempolnya sama-sama seperti gambar ini, katakan terbaik. Ya, terbaik. Rancangan Tuhan itu terbaik di dalam kehidupan kita. Terbaik itu beda dengan yang kelihatannya terbaik. Kalau terbaik menurut manusia itu kelihatannya terbaik. Kelihatannya terbaik, tapi belum tentu terbaik. Kalau menurut Tuhan itu terbaik, maka itu benar-benar terbaik. Ya. Setiap kita mau ikut yang mana Bapak Ibu Saudara? Kita mau ikut rancangan Tuhan yang benar-benar terbaik atau yang kelihatannya terbaik? Ya, itu adalah pilihan kita. Kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan. Tetapi kita tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Ya, mungkin kita ini pengen lihat masa depan kita. Tapi kita nggak bisa. Kita nggak bisa lihat. Tuhan yang bisa lihat. Lalu kita punya planning, kita punya rencana untuk anak kita, untuk pekerjaan kita, untuk pelayanan kita. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya rencana, kita boleh punya rencana, tapi kita mau libatkan Tuhan. Amin. Libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam seluruh rencana kita. Karena apa? Ketika kita libatkan Tuhan, maka Tuhan itu yang akan menyempurnakan apa yang menjadi rancangan kita. Karena Dia tahu yang terbaik. Dia tahu yang terbaik. Kalau rancangan kita ini enggak sama ya, salah, Tuhan itu bisa tuntun kita, luruskan kita kembali, bawa kita kembali kepada rancangannya. Karena rancangan Tuhan itu yang terbaik. Gereja saya yang ada di GBI Rembang, saya punya kesaksian ketika gereja kami ini mendapatkan tanah ya. Pada waktu sebelum membeli tanah itu, tanah yang kiri itu yang sekitar luasnya 600 meter itu didoakan. Kita doakan tanah sebelah kiri. Karena kita butuh tempat parkir. Mobil yang diparkir itu di Jalan Pantura, Bapak Ibu Saudara tahu Jalan Pantura itu banyak truk bis, itu banyak terjadi kecelakaan dan kalau jemaat parkir di depan itu ibadah sambil mikir mobilnya, takut keserempet dan lain sebagainya. Lalu kita berdoa supaya tanah di sebelah ini yang 600 meter itu sudah kita inceng-inceng ya dari lantai 2. Wah ini kelihatannya ini cocok ini ya. Kelihatannya ini cocok untuk dijadikan tempat parkir. Kita mikirnya cuma tempat parkir. Dan kita mulai berdoa, Tuhan tanah di sebelah kiri Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan itu punya rencana yang terbaik. Dia punya rancangan yang terbaik. Suatu hari pemilik dari tanah sebelah kanan. Pemilik dari tanah sebelah kanan itu. Tanah sebelah kiri ini belum dijual ya sama pembelinya. Enggak ada suara-suara mau jual tapi kita udah doain. Tanah yang sebelah kanan itu sudah ada
suara-suara mau dijual, tapi kita nggak pernah doain. Kenapa? Karena kita nggak punya iman untuk beli tanah itu ya. Jadi kita ini kurang beriman. Tanahnya itu yang sebelah kanan itu kira-kira 3 kali lebih ya dari tanah yang 600 meter itu. Suatu hari pemilik dari tanah yang kanan itu datang ke Rembang. Dia mau cari pengusaha kaya untuk membeli tanahnya. Nah, ternyata pengusaha kayanya itu yang dia cari, yang dia maksud itu pas pergi nggak ada. Akhirnya ya ketemu dengan temannya pengusaha kaya itu dan ternyata itu jemaat dari GBI Rembang. Maka dibawalah pemilik dari tanah itu kepada bukan pengusaha tapi pendeta Paulus Freddy. Dibawa kepada papi saya. Dan ketika papi saya ini berhadapan dengan pemilik dari tanah tersebut, papi saya cuma tanya, berapa mintanya? Nah, ditawarkan kira-kira sekitar waktu itu 9 ya, 8,5 atau 9 M. Waduh, papi saya cuma ketawa ya, karena terlalu jauh, terlalu besar jumlahnya. Dan beliau cuma berkata, ya kita doakan dulu. Dan setelah beberapa hari kemudian kita nggak telepon dengan pemiliknya, tiba-tiba pemiliknya itu bisa telepon dengan papi saya. Pemiliknya berkata seperti ini, sudah sekarang aku serahkan sama gereja saja ya, udah jangan ditawar lagi, saya kasih harganya separuh. Nah, saya kasih harganya separuh buat gereja, nggak usah ditawar lagi, dia katakan seperti itu ya. Dan papi saya itu juga kaget, kok bisa secepat itu diberikan kepada kita. Dan akhirnya singkat cerita dengan penuh keberanian dan saya percaya papi saya juga sudah berdoa ya, bersepakat. Lalu akhirnya kita deal ya, tanah yang sebelah kanan. Yang di sebelah kanan itu yang menjadi milik kita. Yang sebelah kanan. Ternyata rencana Tuhan itu terbaik. Enggak cuma tempat parkir, sekarang kita punya tempat parkir yang luas. Tapi Tuhan juga berikan satu gedung baru. Satu gedung baru yang bisa kita bangun untuk anak-anak dan remaja beribadah. Kita enggak pernah bayangkan akan membangun gedung itu. Tapi Tuhan itu bisa kerjakan jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan, yang kita pikirkan dan doakan. Dan itu saya percaya tangan Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bekerja. Sampai hari ini saya terheran-heran karena gedungnya sudah jadi. Ya, gedungnya sudah jadi. Di tengah-tengah kita ini sedang mengangsur tanah itu. Kita bisa bangun gedung itu dengan luar biasa. Kalau sudah habis dananya, saya berkata kepada mami saya, suami saya ketua pembangunannya bilang, sudah Mi stop. Mami saya nggak mau stop, ya, tetap kerjakan. Ini proyek Tuhan. Wah, akhirnya selesai, Bapak Ibu Saudara, gedungnya sudah selesai. Tinggal kita nanti meneruskan untuk mengangsur tanahnya. Ya, saya percaya bahwa ini Tuhan, amin. Ini Tuhan. Jadi ini Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan sudah bekerja, rancangan Tuhan yang terbaik itu yang akan Tuhan kerjakan. Jadi kita nggak pernah mikir, Bapak Ibu Saudara nggak usah ngotot, ngoyo ya, pokoknya berserah, ngikutin aja jalannya Tuhan. Ikut aja jalannya Tuhan. Nanti Tuhan akan bekerja, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan dalam hidup kita. Abraham dan Lot juga mengajarkan kita untuk memilih yang terbaik. Ketika pegawai dari Abraham dan Lot ini bertengkar, akhirnya Abraham memutuskan, udah sekarang Lot kita akan berpisah. Mana yang engkau pilih? Lembah Yordan ya atau yang satunya? Ya. Lembah Yordan ini waktu Lot itu ya, Lot dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Abraham adalah paman Lot. Tapi dia nggak mau menang-menangan. Dia berkata kepada Lot, Lot, kamu mau pilih yang mana? Ya. Akhirnya Lot itu melihat, wah, lembah Yordan ini kelihatannya terbaik. Akhirnya dia pilih lembah Yordan itu. Dan apa yang terjadi? Pilihan Lot
itu sangat mempengaruhi akan masa depan dari keluarganya, masa depan anak dan istrinya. Sodom dan Gomora, ya tempat yang dipilih oleh Lot itu dihancurkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pilihan yang terbaik ketika kita ini menyerah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kita enggak ngotot, kita enggak ngoyo. Ya, kita mau berserah kepada Tuhan. Abraham akhirnya mendapatkan yang terbaik. Dia mendapatkan tanah yang terbaik. Sekalipun kelihatannya gersang, kelihatannya enggak subur, tapi Tuhan bisa buat itu menjadi tanah yang subur. Tuhan buat itu menjadi tanah yang berlimpah susu dan madunya. Ya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan masih punya berkat yang lebih banyak untuk kita. Amin. Dia punya berkat yang lebih banyak lagi dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Karena itu rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Dia sutradara yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, jadi jangan salah pilih Bapak Ibu Saudara. Oke, dengan kekuatan kita sendiri kita nggak akan bisa paham. Kita nggak akan bisa tahu apa maksudnya Tuhan. Sulit untuk memahami jalan-jalan Tuhan. Apalagi kalau kita udah dihadapkan masalah. Sulit. Kita mungkin berpikir, aduh aku ini sudah melayani Tuhan. Aku ini sudah setia beribadah. Aku ini sudah ikut Tuhan bertahun-tahun. Tetapi kenapa rancangan Tuhan itu belum terjadi, belum terwujud. Aku sudah mau ikutin, tapi kenapa terjadi seperti ini? Ya, kita sulit mengerti akan rancangan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu Tuhan yang sangat baik. Dia itu memberikan penolong dalam setiap kehidupan kita untuk melewati prosesnya. Proses di dalam kita mewujudkan rancangan menjadi sebuah bangunan, itu proses yang panjang. Rancangan menjadi sebuah bangunan itu perlu waktu, perlu proses. Di dalam proses yang panjang itu kita perlu yang namanya bantuan. Kita perlu yang namanya penolong. Kita perlu yang namanya kemurahan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Mazmur 25:12 sebagai ayat yang terakhir. Mazmur 25:12 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Menunjukkan, jadi Tuhan itu menunjukkan. Tuhan itu bukan Tuhan yang pelit ya, dia mau tunjukkan. Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam, dia mau tunjukkan jalan. Kalau kita mau melangkah di dalam rancangannya, maka Tuhan akan berikan pertolongan demi pertolongan. Dia akan menolong kita, dia tunjukkan. Ini loh jalan, ini loh yang harus kamu tempuh, ini loh yang harus kamu putuskan. Tuhan itu akan tunjukkan jalannya. Dan saya percaya selalu ada kemurahan Tuhan, amin. Ada kemurahan Tuhan, ada God's favor di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan itu ingin membuat hidup kita itu lebih mudah. Lebih mudah. Kalau kita berjalan di dalam God's favor, kemurahan Tuhan, artinya kita akan dipermudah oleh Tuhan. Hidup kita akan dipermudah. Rancangan Tuhan itu akan benar-benar terwujud di dalam setiap kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, pilihan ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan kita, apakah kita akan bekerja sama dengan Tuhan untuk Tuhan itu bisa mewujudkan rancangannya di dalam hidup kita. Apakah kita akan berhenti di tengah jalan ketika ada masalah tantangan dalam hidup kita. Ataukah kita akan tetap punya iman yang teguh. Kita tetap percaya kepada jalan-jalan Tuhan. Mari kita mau memilih dengan benar, kita mau memutuskan dengan benar. Dan kita akan mendapatkan rancangan yang besar dan terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Bersyukur